يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى اغفر. يا ربي هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي بالمصطفى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. يا رب بالمصطفى أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية إن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد أسقاف، وثم لك جي محمد شافي هدامي، وثم لك جي عبد الشكور رملي، وثم لك جي سيف الأمسير، وثم لك جي حسين مرزقي، وثم لك جي عبد الله الشافي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang hingga saat ini Allah masih kurniakan kita dengan berbagai macam nikmat. Allah masih jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, dan alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah dalam keadaan hujan mengguyur sejak dari petang tadi. Kita diberikan taufik oleh Allah sehingga dapat hadir melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah, dan selanjutnya kita dapat hadir duduk di majelis ilmu ini mempelajari dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini
Allah ganjar dengan ampunan. Setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat ini Allah angkat derajat kita, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 halaman ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu ankum. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslimun. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini dipilih oleh Imam Nawawi menjadi salah satu hadis yang dimasukkan di dalam kitab ini, karena di dalam hadis ini mengandung banyak nasihat, walaupun perkataan Nabi ini sangat singkat tetapi padat isinya. Dan itulah kelebihan ucapan baginda kita Rasulullah SAW, bahwa baginda Nabi kita Muhammad SAW dikurniakan oleh Allah jawami'ul kalim. Apabila Rasulullah mengucapkan perkataan, perkataannya singkat namun padat. Itu kelebihan Rasulullah. Nah, di antara ucapan-ucapan yang mengandungi jawami'ul kalim adalah hadis ini. Singkat namun sangat padat isinya. Insyaallah hadis ini kita akan huraikan. Kalau tidak sempat habis malam ini, kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Sebab saya ingin memperkenalkan kepada para jamaah salah seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ruqayyah. Itu bukan namanya, itu adalah kunyah, seperti yang kita sudah biasa dengar ya pada kelas-kelas yang lalu, kuliah-kuliah yang lalu. Abu Ruqayyah itu bukan nama tetapi kunyah, nama yang disandarkan kepada anaknya. Karena orang ini, sahabat ini tidak memiliki anak yang lain melainkan hanya anak ini, anaknya bernama Ruqayyah, perempuan, maka dia diberikan kunyah dengan Abu Ruqayyah, bapaknya Ruqayyah. Namanya siapa? Namanya adalah Tamim bin Aus. Aus itu adalah bapaknya. Ad-Dari. Ad-Dari adalah disebutkan bahwa itu merujuk kepada nama kakeknya. Ya. Merujuk kepada nama kakeknya. Ada yang mengatakan bahwa Ad-Dari itu adalah nisbah kepada kampung tempat asal dia dilahirkan. Nah, sahabat ini Tamim bin Aus ad-Dari adalah sahabat Nabi yang masuk Islamnya pada tahun yang ke-9 daripada hijrahnya Rasulullah. Tidak lama dia berdampingan dengan Rasulullah. Pada tahun yang ke-9 dia masuk Islam. Setelah beberapa tahun, tahun ke-11 Rasulullah wafat. Tidak lama. Sebelum dia masuk Islam, Tamim bin Aus ad-Dari ini adalah beragama Nasrani. Agamanya Nasrani. Kemudian dia masuk Islam. Nah, ada cerita yang sangat menarik tentang Tamim bin Aus ad-Dari ini. Sampai Rasulullah pernah mengumpulkan para sahabat. Setelah semuanya kumpul, Rasulullah ingin ceritakan kisah tentang Tamim bin Aus ad-Dari ini. Jadi Tamim bin Aus ad-Dari salah satu
motivasi beliau masuk Islam adalah karena dia mengalami satu peristiwa yang amat dahsyat. Peristiwa itu apa? Jadi satu hari itu dia bersama dengan kawan-kawannya naik perahu berlayar, lebih kurang ada 30 orang yang berada di atas perahu itu. Nah, ketika di atas lautan datang gelombang besar, yang gelombang itu tidak berhenti-henti menghantam perahunya. Jadi perahunya yang dinaiki oleh Tamim bin Aus Ad-Dari ini terombang-ambing di lautan selama sebulan. Bayangkan, sebulan terombang-ambing di lautan. Sampailah setelah cukup 1 bulan, perahu itu akhirnya mendarat ataupun mendekat ke satu pulau. Kemudian disandarkan perahu itu ke pulau tersebut, mereka kemudiannya turun. Ketika mereka turun, waktu sudah hampir-hampir tenggelam matahari. Nah, ketika mereka turun semuanya, mereka beristirahat. Tiba-tiba kata Tamim bin Aus Ad-Dari ini, ada seekor makhluk yang datang mendekati dia dan sahabat-sahabatnya yang lain. Makhluk ini badannya cukup besar seperti binatang, tetapi bulunya banyak, ya, bulunya banyak, sehingga kata Tamim bin Aus Ad-Dari, aku tidak dapat mengetahui yang mana depan, mana belakang, mana kubul, mana dubur, karena saking lebatnya dia punya bulu. Dan yang lebih mengherankan, ketika Tamim bin Aus Ad-Dari ini terkejut dengan kedatangan makhluk ini, hewan ini, tiba-tiba makhluk ini boleh berkata-kata. Dia bisa berkata-kata. Kemudian ketika hewan ini bertanya kepada Tamim bin Aus Ad-Dari, sebelumnya dia terkejut, siapa kamu? Kata si hewan ini, kata si makhluk ini, ana al-jassasah, gitu kata dia. Ana al-jassasah. Kalau al-jassasah itu dari segi bahasa adalah orang yang mencari kabar berita, intel, mata-mata gitu ya. Aku orang yang mencari kabar berita. Dia. Siapa kamu? Ana al-jassasah. Kemudian kata makhluk ini, wahai kalian, sesungguhnya di rumah tersebut ada seseorang yang sangat ingin mendengar kabar dari kalian. Datanglah ke sana. Maka dalam keadaan mereka ketakutan itu, ikutlah Tamim bin Aus Ad-Dari ini bersama kawan-kawannya, dibawa oleh makhluk ini ke rumah tersebut. Ketika masuk ke rumahnya, mereka terkejut, ada seekor makhluk besar tubuhnya, tangannya terikat di atas belakang kepalanya, ya, tangannya di sini terikat, kedua lututnya terikat, tidak bisa bergerak. Kemudian ketika dalam keadaan itu, mereka kemudian ditanya oleh makhluk ini, ya, aku ingin bertanya kepada kalian, ya. Sebelumnya Tamim bin Aus Ad-Dari pun terkejut ketika melihat makhluk ini. Celaka, siapa kamu nih? Gitu ya. Dia tidak menjawab. Dia langsung berkata, aku ingin bertanya kepada kalian beberapa pertanyaan. Gitu ya. Apa yang ingin engkau ketahui? Kata si makhluk ini, aku ingin bertanya kepada kalian
bagaimana keadaan, berikan kabar tentang bagaimana keadaan kebun kurma Bisan, katanya. Kenapa kamu ingin tahu keadaan kebun kurma Bisan? Kebun kurma Bisan itu adalah satu kebun kurma yang sekarang berada di negeri Syam, ya, negeri Syam. Kalau dulu Syam, sekarang Syam sudah terpecah-pecah. Syria, Lebanon, Yordania, Palestina, ya. Jadi kurma itu kebun kurma itu terletak di negeri tersebut. Apa yang ingin engkau ketahui dari kebun kurma itu? Aku ingin mengetahui apakah masih berbuah korma-korma yang ada di sana. Kata Tamim, masih banyak buah-buahnya. Kata makhluk ini, akan sampai masanya di sana tidak akan pernah lagi tumbuh pohon-pohon kurma, dan tidak akan datang lagi waktunya di mana pohon-pohon kurma itu tidak berbuah. Kemudian aku ingin bertanya kepada kalian, bagaimana keadaan Danau Tobariyah? Danau Tobariyah, apa yang ingin ketahui? Aku ingin tahu apakah airnya masih banyak ataupun sudah surut. Airnya masih banyak. Akan datang masanya air di Tasik itu, air di danau itu akan surut, begitu. Hadirin sekalian, tahu tidak di mana Tasik itu, di mana danau itu? Danau Tobariyah. Kalau kita lihat peta sekarang, masih ada namanya Danau Tiberias. Lihat di peta, Danau Tiberias. Itu adanya di mana? Nah, adanya di Israel, di bawah jajahan Israel. Dia tanya keadaan airnya masih banyak ataupun tidak. Masih banyak waktu zaman itu, tapi sekarang airnya sudah semakin surut. Kemudian dia tanya lagi, bagaimana keadaan mata air Zughor? Apakah masih mengeluarkan airnya dan warga sekeliling itu masih gunakan untuk bercocok tanam? Masih. Akan tiba masanya mata air itu tidak akan lagi mengeluarkan airnya, kering, ya. Kemudian si makhluk ini bertanya, apakah seseorang nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu sudah diutus atau belum? Dan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh dia? Apakah dia sudah keluar daripada Mekah menuju Yathrib, menuju Taibah, gitu kata dia. Dan apa yang terjadi pada dia? Diceritakan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari bahwa nabi yang ummi itu sudah diutus, dan orang-orang di kaumnya menghalau dia, mengusir dia, memerangi dia, dan dia sekarang sudah pindah ke Yathrib ataupun ke Taibah, begitu. Kemudian kata makhluk ini, fa akhbarnahu annahu qad zahara alayya man yalihi minal arab wa ata'u, qala amma inna dhalika khairun lahum in yuti'uhu. Ketahuilah, kata dia, sesungguhnya apabila kalian mengikuti orang tersebut, itu adalah baik bagi kalian. Kata siapa tuh? Kata makhluk ini. Lalu sebetulnya ini siapa ini makhluk? Wa inni mukhbirukum anni inni anal masih, kata dia. Ketahuilah bahwasannya aku ini adalah Al-Masih. Al-Masih apa? Al-Masihid Dajjal. Gitu. Makhluk ini adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa dia disebut Al-Masih? Masih itu diambil dari perkataan masaha, mengusap.
Karena dia itu punya kelebihan, nanti ketika dia diutuskan, dia dapat menjelajahi seluruh muka bumi ini semudah dia mengusap gitu. Begitu cepat dan begitu mudah. Ini adalah Dajjal yang dijumpai oleh Tamim bin Aus Ad-Dari. Dan ini diceritakan dalam kitab hadis yang sahih, dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan kisah ini. Jadi Dajjal itu sudah ada atau belum? Menurut hadis ini bahwa Dajjal itu sudah ada. Dan siapa yang menjumpainya? Tamim bin Aus Ad-Dari. Ketika zaman Nabi dia sudah ada, terbelenggu, terikat, tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar. Tetapi dia memberitahu bahwa dia bertanya 3 perkara tadi kan. Bagaimana keadaan kebun kurma Bisan, Danau Tobariyah, air mata air Zughar. Ketika 3 tempat yang ditanyakan itu sudah tidak lagi menghasilkan, itulah waktunya Dajjal ini keluar dan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang tanda-tanda keluarnya Dajjal itu sudah semakin apa? Sudah semakin dekat. Danau Tobariyah berada di kawasan jajahan Israel sekarang. Kalau kita lihat, kapasitas airnya sudah sangat menyusut, sudah sangat sedikit. Artinya akan tiba masanya ketika air itu surut, makhluk ini akan keluar. Mata air Zughar sudah tidak keluar airnya. Kebun kurma Bisan pun sudah berkurang hasilnya. Artinya waktu diizinkan makhluk ini keluar sudah sangat-sangat hampir dekat. Maka hati-hati ya. Ketika makhluk ini keluar dan diizinkan oleh Allah untuk keluar, dia diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Dia dapat memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air. Pada 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal, 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal, Allah mengurangkan volume air hujan yang turun ke atas muka bumi ini 1/3. 3 tahun sebelum dia muncul. 2 tahun sebelum dia muncul, Allah kurangkan kapasitas air hujan itu turun sebanyak setengahnya lagi. Maka pada tahun dia itu keluar, tidak turun hujan sama sekali. Tahun di mana Dajjal itu keluar. Maka apa yang terjadi ketika air hujan tidak turun? Kekeringan, kesusahan air, itu yang akan terjadi. Oh, kalau kita tidak punya duit itu masih bisa tahan sedikit, ya, ya kan? Tapi kalau tidak ada air, oh susah. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara nggak ada air pada ketika itu. Nah, waktu itu Dajjal bisa menjelajah ke seluruh muka bumi ini dengan begitu mudah. Tidak ada kampung yang dia dapat masuk. Maka ketika itu manusia-manusia dalam keadaan susah, Dajjal datang menawarkan. Kata Allah, kata Nabi kita Muhammad SAW, di tangannya dia tunjukkan apa? Dia tunjukkan itu apa namanya, seperti surga, padahal bukan. Di tangan kirinya ditunjukkan neraka, padahal bukan. Ketika manusia kekurangan air, dia boleh menurunkan hujan dengan syarat bahwa kita itu disuruh beriman dengan dia, ikut menjadi pengikutnya. Ya. Maka kata Nabi SAW, pada saat Dajjal itu keluar, yang paling banyak mengikuti Dajjal itu adalah para perempuan, para wanita. Maka kata Nabi, kalau kalian berjumpa dengan Dajjal, ikat istri-istri kalian, anak perempuan kalian, ikat, jangan sampai bertemu dengan dia. Karena apa? Karena ketika Dajjal itu keluar, kita dalam keadaan kesusahan. Dan wanita itu lebih cenderung
merasa kasihan dalam keadaan-keadaan yang susah. Mungkin dia boleh bertahan untuk dirinya, tapi ketika dia lihat anaknya kesusahan, tidak dapat minum, tidak dapat makan, datang orang menawarkan bantuan, kira-kira apa yang terjadi? Perempuan lemah hatinya. Akhirnya mereka mengikuti Dajjal ini. Oh, hati-hati. Maka kata Nabi, ikat, ya, ikat istri-istri kalian, jangan sampai berjumpa dengan dia. Sebab kalau tidak kuat-kuat iman, kita bisa mengikuti Dajjal ini. Oh, kalau itu yang terjadi, na'udzubillah min zalik. Makanya ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu minta kepada Allah. Nabi minta kepada Allah supaya selamat daripada fitnah Dajjal, ya kan? Kita disuruh baca tuh, setelah kita baca tasyahud, seharusnya juga kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tuh, baca, minta perlindungan, sebab yang dapat melindungi kita, menyelamatkan kita dari Dajjal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, hafalkan oleh kita 10 ayat yang pertama dari suratul Kahfi, karena Nabi sudah menegaskan bahwa barang siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama dari suratul Kahfi, maka dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Hafalkan. Makanya kenapa ayah saya dulu membiasakan untuk membaca surah Al-Kahfi pada setiap Jumat subuh, ya. Padahal kalau kita ikut kepada hadis, yang biasa Nabi baca ketika subuh hari Jumat itu bukan surah Kahfi pada 10 ayat yang pertama, bukan, tetapi surah Sajadah dengan surah Al-Insan sebetulnya. Tetapi terlalu susah untuk dihafal dan panjang. Makanya almarhum ayah saya itu mengajarkan kepada jamaah, ya, untuk melazimkan baca suratul Kahfi pada subuh hari Jumat. Maka secara tidak langsung jamaah itu akan terbiasa dengar, dan dengan sendirinya akan hafal, iya kan? Ustadz Nur Ali, kemudian imam-imam yang lainnya, itu mereka sudah hafal. Apa tujuannya? Di antara tujuannya kita menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi ini adalah selamat dari fitnah Dajjal. Itu. Maka hafalkan, ya. Hafalkan 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi. Dalam satu riwayat yang lain 10 yang terakhir gitu. Tapi yang paling kuat, yang lebih kuat adalah 10 ayat yang pertama. Hafalkan, itu antara usaha kita menyelamatkan dari fitnah Dajjal, ya. Berbahaya kalau kita sampai bertemu dengan Dajjal, sangat-sangat berbahaya, ya. Tidak akan ada yang dapat selamat melainkan orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ini berkaitan dengan Tamim bin Aus Ad-Dari. Itu hadis yang menyebabkan, itu kejadian yang menyebabkan Tamim bin Aus Ad-Dari ketika sampai ke rumahnya, tidak lama kemudian dia datang ke Madinah, dia berjumpa dengan Nabi, kemudian dia berbaiat dengan Nabi dan dia masuk Islam. Lantaran dia bertemu makhluk itu. Kan kata makhluk ini, kalau kamu berjumpa dengan dia, ikuti, maka itu baik bagi kamu. Maka dia betul-betul masuk Islam ketika itu. Diceritakan kisahnya kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, kamu telah melihatnya, kamu telah melihatnya, gitu. Tuh. Dan jadi Dajjal kalau menurut hadis itu sudah ada, ya, sudah ada. Dia akan tinggal di muka bumi berapa lama? Tidak lama, hanya 40 hari saja. Dajjal akan berada di atas muka bumi ini selama 40 hari saja. Lama tidak? Satu hari yang pertama
serasa setahun. Coba lihat. Satu hari yang pertama serasa setahun. Satu hari yang kedua serasa sebulan. Satu hari yang ketiga serasa seminggu, dan hari berikutnya seperti hari-hari yang sama. Tuh. Walaupun 40 hari tapi begitu lama. Tidak ada tempat melainkan Dajjal akan masuk. Melainkan dua tempat yang dia tidak boleh masuk. Tempat itu di mana? Mekkah dan Madinah. Itu tempat Dajjal tidak boleh masuk. Setiap kali dia akan masuk, kata makhluk ini dalam hadis yang panjang itu, ada malaikat yang menghunuskan pedangnya menghalau Dajjal untuk masuk ke kota Makkah dan Madinah. Begitu. Maka tempat yang paling selamat pada akhir zaman ketika munculnya Dajjal adalah di mana? Di Makkah dan Madinah. Begitu. Dan tidak ada satupun yang dapat membunuhnya. Hatta Imam Mahdi tidak akan mampu membunuhnya. Satu-satunya hamba Allah yang dapat membunuhnya adalah Nabi Allah Isa alaihi salam. Kapan itu Nabi Isa turun? Satu hari nanti Nabi Isa akan turun. Ketika Imam Mahdi pun kewalahan, tidak dapat menghadapi Dajjal ini. Imam Mahdi akan melaksanakan salat subuh tepat di Menara Putih. Menara Putih itu di mana? Menara Putih itu berada di kota Damaskus, di Masjid Umawi yang sekarang. Hari ini kita masih lihat masjid itu masih tertegak. Dari menaranya Nabi Allah Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi ini dalam keadaan, diceritakan dalam hadis, bahwa rambutnya itu seolah-olah baru habis mandi, basah masih. Turun. Ketika Nabi Allah Isa turun, ditawarkan oleh Imam Mahdi menjadi imam. Lalu apa kata Nabi Isa? Nabi Isa menolak. Engkau jadi imam, saya makmum. Ini satu dalil bahwa Nabi Isa turun ke dunia untuk kedua kalinya bukan sebagai nabi, tetapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Dia tidak jadi imam, dia jadi makmum. Dia bukan menjadi nabi pada ketika itu. Karena la nabiyya min ba'di nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kenabian setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa waktu itu hanya tugasnya untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi. Minta maaf. Itu tugas Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika di dunia orang-orang Kristen menuhankan dia, maka salib-salib yang diletakkan gambarnya itu, tubuhnya itu dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah dia memburu yang namanya Ad-Dajjal ini. Diburu, dikejar, lari Dajjal ini. Sampai kemana? Sampai ke Palestina. Dikejar. Barulah dia tidak dapat lari lagi ketika sampai di Babu Lut, pintu Lut di Baitul Maqdis. Dia tidak dapat lagi mengelak dari kejaran Nabi Isa alaihissalam. Digambarkan dalam hadis, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, itu seperti garam yang mencair kena air gitu ya. Kayak kerupuk disiram air jadi apa? Melempem gitu. Tidak dapat berbuat apa-apa. Dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Mati Dajjal pada ketika itu. Ya, itu kronologinya. Tetapi janganlah kita sampai bertemu dengan Dajjal ini, karena kita tidak tahu apakah kita sanggup bertahan dengan keimanan yang tipis ini. Ya, jangan sampailah kita bertemu dengan makhluk itu. Dan kita minta supaya Allah selamatkan kita dan juga anak keturunan kita daripada fitnah Dajjal. Ya, fitnah Dajjal. Dan hari ini, ya, kita lihat di dunia ini memang simbol-simbol penyokong-penyokong Dajjal di dunia ini begitu jelas. Ya, ketika Dajjal muncul nanti akan banyak yang mengikuti dia. Simbol Dajjal itu apa? Antaranya
Nih, mata satu. Ya. Simbol Dajjal adalah mata satu. Uang apa yang ada simbol mata satunya? Uang apa? Dolar. Ya. Lihat di duit dolar itu, di atas piramid, ya kan? Di atasnya itu ada simbol mata satu. Ya. Itu simbol-simbol Dajjal. Ya. Dan siapa yang menguasai dunia hari ini? Amerika dan sekutu-sekutunya. Ya. Ketika Nabi berbicara bahwa Dajjal bisa masuk ke semua negeri dengan begitu mudah, para sahabat mungkin waktu itu masih bingung bagaimana caranya. Mekah Madinah aja sebulan gitu ya. Kok waktu itu diceritakan bahwa Dajjal bisa datang kemana-mana tempat begitu mudahnya, begitu cepatnya. Hari ini kita dapat mengetahui ada orang yang paginya masih di Jakarta, siangnya sudah di negeri yang lain. Tuh, lihat. Ya. Jadi hati-hati dari fitnah ini. Semoga Allah menyelamatkan keluarga kita, diri kita dari fitnah Dajjal. Minta pada Allah. Ya, hafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi supaya kita selamat daripada fitnah Dajjal. Termasuk hafalkan 10 ayat yang pertama dari suratul Kahfi. Ya, hafalkan. Ya, baik. Nah, apa yang diriwayatkan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Nah, nasihat itu terambil dari perkataan nasoha yansohu nushan. Nushan itu adalah artinya murni, al-khalis ataupun al-khulus. Nasihat artinya secara bahasa murni. Ya. Maka orang yang menasihati orang lain pada hakikatnya dia sedang berusaha memurnikannya dan membersihkannya. Ya. Kalau kita nasihati orang, biasanya yang kita nasihati itu orang yang betul ataupun orang yang salah kira-kira. Orang yang berbuat kesalahan kan. Kesalahan itu ibarat kotoran yang mengotori diri seseorang. Maka kita menasihatinya itu maksudnya adalah kita ingin membersihkannya, mensucikannya, memurnikannya. Itu nasihat. Makanya kalau kita ingin menasihati, niat kita menasihati itu biarlah betul karena Allah. Banyak orang menasihati orang lain bukan menasihati tetapi meluapkan amarah, gitu ya. Ada orang tua anaknya bandel, anaknya nakal, kemudian ditegur, dimarahin, kemudian ada yang nasihatin tetangganya, anak jangan dimarah-marahin, gitu ya. Saya bukan marah-marahin, saya nasihatin, gitu ya. Tetapi caranya bagaimana? Dimarah-marahin, dipukulin, digamparin, gitu ya. Saya nasihatin nih, gitu ya. Itu kira-kira nasihatin ataupun meluahkan amarah kira-kira. Nah, ada perbedaan antara menasihati dengan meluahkan amarah. Ketika orang meluahkan amarah, maka yang terjadi adalah bukan orang tersebut menjadi baik, tetapi apa? Orang tersebut akan menjadi dendam dan marah kepada orang yang melakukan perkara itu. Anak apabila dinasehati dengan cara yang kasar, dia menjadi orang yang menyimpan dendam itu kepada orang tuanya. Ketika dia tidak dapat melampiaskan kepada orang tuanya, kemana dia akan lampiaskan itu? Kepada anaknya lagi. Biasanya kalau seorang bapak yang galak, anaknya ini akan mewariskan kegalakannya itu kepada siapa? Anaknya. Kenapa?
Karena ketika dia hidup, bapaknya masih hidup, dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya, dendamnya itu kepada bapaknya. Ketika bapaknya meninggal, anaknya jadi sasaran. Tuh. Maka hati-hati, orang yang menasihati, maka caranya juga mesti betul. Karena orang menasihati itu adalah kita ingin membersihkan dia, memurnikan dia dari kesalahan-kesalahan yang mengotorinya. Baik. Kemudian ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Liman, bagi siapa? Kata Nabi, lillahi, bagi Allah. Yang pertama, nasihat itu, agama itu nasihat bagi siapa? Bagi Allah. Maksudnya bagaimana? Apakah kita menasihati Allah? Bukan begitu maksudnya. Maka dikatakan oleh para ulama hadis, maksud an-nasihatu lillah, nasihat kepada Allah itu adalah wa takunu bil imani billah, engkau beriman kepada Allah, wa nafyus syariki anhu, engkau menafikan sekutu bagi Allah, wa tarkul ilhadi fi sifatihi, engkau juga menjauhkan daripada menyelewengkan sifat-sifat Allah, wa wasafahu bi sifatil kamali wal jalali, dan engkau mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang kemuliaan dan keagungan, wa tanzihuhu subhanahu wa ta'ala min jami'in naqaisi, engkau mensucikan Allah dari segala kekurangan dan kelemahan, wal ikhlasu fi ibadatihi, dan maksud nasihat kepada Allah adalah engkau beribadah kepadanya dengan cara yang ikhlas, ya. Itu maksud nasihat kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara yang ikhlas, tidak ada unsur yang lain melainkan kita hanya berharap ganjaran dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya ada orang yang beribadah kepada Allah kemudian dia tidak mengikhlaskan niatnya, maka orang tersebut akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia pernah bercerita kepada orang-orang Baghdad ketika dia ditanya oleh salah seorang ini yang bernama Na'atil bin Qais Asy-Syami, "Wahai imam, wahai sahabat Nabi, ceritakan kepada kami hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah." Maka kata Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ketika ada orang yang ingin diceritakan kepadanya hadis, maka di antara hadis yang dipilih adalah hadis yang berkaitan dengan niat. Apa kata Abu Hurairah? Sesungguhnya golongan-golongan manusia yang akan diberikan ganjaran dan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiga golongan. Tiga golongan yang akan Allah berikan ganjaran dan balasan berupa dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Siapa mereka itu? Golongan yang pertama adalah orang-orang yang matinya mati syahid. Mati syahid. Ketika orang ini didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan semua nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepadanya, kemudian orang ini mengakuinya. Kata Allah, untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmatku itu? Kata orang ini, aku gunakan nikmat-nikmatmu ya Allah untuk aku berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah apa? Kadzabta, engkau bohong. Engkau berjuang di jalanku itu bukan semata-mata karena aku, tapi engkau ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani. Faqad qila, dan engkau telah dikatakan orang seperti orang yang pemberani. Maka apa yang terjadi kepada orang ini? Allah suruh malaikat, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Malaikat disuruh menarik orang ini, bukan tangannya yang ditarik, wajahnya ditarik oleh malaikat, dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Orang mati syahid bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Lantaran apa? Ketika dia berjuang bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji sebagai orang yang pemberani, masuknya ke neraka. Na'udzubillah min zalik.
Kedua, golongan yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan ilmu. Dia belajar ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, kemudian dia juga punya kemahiran membaca Quran. Allah tanya dengan pertanyaan yang sama, kata orang ini, aku gunakan nikmatmu itu ya Allah untuk aku belajar, aku mengajarkan orang lain juga, aku membaca Quran malam dan siang karenamu ya Allah, kata orang ini. Kadzabta, engkau bohong, engkau belajar, engkau mengajarkan orang sampai orang itu berkata engkau adalah orang yang alim, semata-mata engkau ingin dikatakan sebagai orang yang alim. Dan engkau baca Quran bukan karena Allah, bukan karena aku, tapi karena engkau ingin dipuji sebagai orang yang mahir baca Quran. Faqad qila, dan orang-orang sudah memuji engkau, engkau sudah dapat pujian itu semuanya. Maka apa yang terjadi kepada orang ini? Diseret oleh malaikat, dicampakkan ke dalam neraka. Orang alim, orang yang mengajarkan ilmu, yang baca Quran, tetapi nasibnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang dermawan, banyak sumbangannya, banyak infaknya, tapi nasibnya sama, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Ketika dia berinfak itu bukan dilandasi dengan keikhlasan, tetapi karena ingin mendapatkan pujian orang, supaya orang katakan dia sebagai orang yang dermawan. Tiga orang ini masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah wal iyazubillah. Makanya penting bagi kita untuk menjaga keikhlasan niat dalam beribadah. Itu maksud dari an-nasihatu lillah, nasihat kepada Allah. Ya, beribadahlah, apapun ibadah kita landasi dengan keikhlasan niat. Kalau tidak, maka bukan pahala yang kita dapat, malah murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya rasa sampai di sini dulu. Ya. Yang lainnya kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz katakan Nabi Isa ialah salah seorang dari umat Nabi Muhammad SAW karena mengikut makmum kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaan saya, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, apakah agamanya Islam dan umatnya disebut Muslim? Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, apakah agamanya Islam dan juga penganutnya disebut Muslim? Oke, itu aja. Apakah nabi sebelum Nabi kita Muhammad itu pengikutnya disebut Muslim dan agamanya adalah Islam? Setiap nabi, setiap rasul mempunyai misi yang sama, yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Dan selain mentauhidkan Allah, para nabi ini adalah mengajak kepada kaumnya, kepada umatnya untuk berserah diri kepada Allah. Ya. Berserah diri kepada Allah itu bahasa Arabnya apa? Muslim, gitu. Setiap nabi umatnya itu disebut sebagai muslim. Ya. Buktinya apa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu itu dia belum jadi nabi, belum diangkat jadi nabi. Dia mencari-cari Tuhan. Dia lihat bintang, oh ini Tuhan aku. Ketika bintang itu hilang, dia berpikir ini bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan hilang. Dia berpikir lagi, dia lihat bintang, dia lihat bulan, ini Tuhan aku. Bulan pun tenggelam, ini bukan Tuhan. Terakhir dia lihat apa? Dia lihat matahari. Hadza Rabbi, hadza akbar. Ini Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi dia pikir lagi, ketika tenggelam matahari sudah tidak kelihatan lagi. Ini bukan Tuhan. Maka ketika itu dia sampai pada kesimpulan, dia berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam muslima. Gitu. Perkataan muslim itu sudah dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
hanifa, cenderung kepada kebenaran, muslima, pasrah diri, berserah diri gitu. Jadi secara tidak langsung setiap nabi umatnya itu setiap nabi sebelum Nabi kita Muhammad umatnya disebut adalah muslim. Ya, muslim. Jelas. Satu lagi. Ya. Sebelum Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk mengajarkan sholat, perintah apa yang lebih didahulukan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Ya. Sebelum Nabi Muhammad kita mendapat perintah sholat dari Allah, perintah apa yang lebih didahulukan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Ya. Perintah sholat itu didapat oleh Nabi ketika Nabi masih di kota Mekah, ya kan? Ketika Nabi ketika Nabi masih berada di kota Mekah. Nah, namun sebelum Nabi dapat perintah sholat 5 waktu, apakah Nabi sholat? Kalau sholat, berapa sholatnya? Dan bagaimana gerakannya? Nah, sebelum ada perintah sholat 5 waktu, Nabi tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Tapi walau begitu, Nabi melaksanakan sholat sebagai ibadah tambahan dirinya, mengikuti ajaran agama sebelumnya. Ya, ajaran Nabi Musa alaihissalam, mereka mengerjakan kewajiban sholat juga, tetapi sholatnya bukan 5 waktu. Berapa waktu? 2. Ya, waktunya kapan? Pagi dan petang. Sholatnya pagi dan petang. Makanya ketika Nabi itu bertemu dengan Nabi Musa dalam Isra wal Mi'raj, ketika Nabi sudah sampai kepada keputusan 5 waktu sehari semalam, kata Nabi Musa apaan? Muhammad, minta lagi kurang, gitu kan? Minta lagi kurang sama Allah, sebab itu masih terlalu banyak untuk umatmu. Kenapa Nabi Musa berkata demikian? Karena umatnya yang sembahyang 2 kali sehari aja itu masih banyak yang tinggalin, apalagi 5, ya kan? Nah, Nabi kita Muhammad sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu, Nabi sudah melaksanakan sholat juga, tetapi sholatnya 2 waktu, pagi dan petang. Tata caranya bagaimana? Tata caranya hampir sama seperti sholat yang kita lakukan, cuma waktunya saja berbeda. Ya, yang satu 2 waktu, yang satu 5 waktu. Dan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul juga, Nabi sudah suka melaksanakan sholat itu. Ya, kan di antara kebiasaan Nabi sebelum datangnya wahyu, Nabi suka bertahannuts, menyendiri di gua apa? Di gua Hira, ya, di gua Hira. Menyendiri ke gua Hira. Ketika lihat perbuatan kaumnya yang itu membuat Nabi pusing, ya, sesembahannya berhala-berhala, perbuatan yang mungkar, itu membuat Nabi tidak suka. Maka Nabi memilih untuk apa? Menyendiri ke gua Hira. Apa alasan Nabi memilih gua Hira? Padahal di Mekah itu banyak gua-gua yang lain, ya, banyak gua-gua yang lain. Kenapa Nabi pilih gua Hira? Siapa yang pernah ke gua Hira? Siapa yang pernah ke gua Hira? Naik ke atas. Ada nggak? Ada yang pernah? Nggak ada ya? Nggak ada pernah. Nah, alhamdulillah saya pernah naik ke sana. Naik ke sana, tinggi Pak. Capek kita nih yang muda aja capek. Apalagi Sanur Ali. Waduh, capek. Dan naiknya susah. Ketika sampai di sana, gua itu kecil dan muat untuk melaksanakan orang sholat untuk 2 orang situ, cukup pas-pasan gitu. Nah, alasan Nabi memilih gua Hira untuk bertahannuts adalah karena posisi gua itu bertepatan mengarah ke Baitullah gitu. Makanya ketika dia akan sholat itu sangat mudah mengarahkan langsung ke Baitullahil Haram.
Jadi waktu itu belum jadi nabi, tapi dia suka melaksanakan ibadah yang dilaksanakan dari ajaran nenek moyangnya dulu, gitu, ya, gitu. Itu Ustaz, ya. Jadi Nabi juga melaksanakan sholat, tapi bukan menjadi kewajiban, keinginan pribadi Nabi. Barulah ketika turun perintah sholat 5 waktu, difardukan kepada sahabat-sahabatnya, diwajibkan kepada sahabat-sahabatnya, begitu. Ya, ya jelas ya. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Baik, insya Allah kita akan sambung hadis ini pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ta'lim kita hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'aliha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.